Senjata makan tuan, itulah peribahasa yang cocok untuk Cina yang punya niatan licik untuk timnas Indonesia. Ya, Cina awalnya berniat untuk ngerjain timnas Indonesia dengan memilih stadion yang jauh, yaitu Stadion Qingdao, agar skuad Garuda kelelahan. Karena jarak tempuh dari Beijing ke Qingdao itu 6 jam perjalanan. Tapi sekarang malah kena batunya. PSSI sebenarnya udah mengetahui gelagat curang dari Cina. Oleh sebab itu, Pak Erick Thohir langsung gercep ngusahain buat charter pesawat untuk transportasi timnas Indonesia. Gak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan oleh PSSI mencapai angka miliaran rupiah karena menggunakan pesawat bisnis yang berkelas. Hal itu dilakukan supaya para pemain timnas Indonesia tidak mengalami jet lag atau kelelahan dalam perjalanan udara karena jarak tempuh yang sangat lama. Indonesia diperkirakan akan sampai lebih dulu daripada Cina itu sendiri. Hal itu dikarenakan jarak tempuh dari Bahrain ke Beijing itu hanya 9 jam perjalanan, apalagi mereka menggunakan pesawat kelas bisnis, sedangkan Cina yang habis melakukan laga tandang melawan Australia harus memakan waktu yang lebih lama lagi untuk sampai ke kandangnya, yaitu sekitar 18 jam perjalanan. Itu pun dengan pesawat komersil. Jika timnas Cina datang terlambat ke Qingdao, Indonesia kemungkinan besar dapat mengalahkan timnas Cina. Terlebih lagi, ada jeda waktu untuk istirahat dan adaptasi lingkungan. Hal itulah yang membuat Stadion Qingdao jadi bumerang untuk timnas Cina. Niat awal mau ngerjain skuad Garuda, malah kena getahnya. Gimana menurut kalian, guys? Mana kita bela-belain sewa pesawat dari Bahrain ke China itu benar-benar untuk recovery. Kalau tidak, bayangkan kalau tim kita habis main, langsung berangkat dari Bahrain menuju Cina itu harus ke Doha, Doha Hong Kong, Hong Kong Beijing, Beijing terus ke Qingdao. Awalnya Stadion Qingdao jadi strategi untuk lemahkan Indonesia, kini justru jadi senjata makan tuan bagi Cina. Ya, itulah yang banyak ditulis oleh media Cina belakangan ini. Pada awalnya Cina memilih Stadion Qingdao yang jaraknya 6 jam lebih dari Beijing untuk membuat pemain timnas kekelahan. Namun strategi itu justru jadi senjata makan tuan. Pasalnya Indonesia akan tiba lebih dulu di Beijing daripada timnas Cina itu sendiri. Itu karena penerbangan dari Bahrain ke Beijing hanya memakan waktu 9 jam saja. Sementara itu, timnas Cina yang kini sedang away ke Australia punya waktu pulang lebih lama. Penerbangan dari Australia ke kota Qingdao sendiri memakan waktu 18 jam. 18 jam. Benar-benar cerdas, jenius Pak Erick Thohir, teman-teman. Ya, strategi dari Cina hari ini gagal total. Ya, terbukti hari ini timnas Indonesia sudah sampai duluan ke Cina. Ya, di Stadion Qingdao yang awalnya dipersiapkan agar timnas kita itu kelelahan. Ya. Namun dengan menggunakan pesawat charter pribadi, maka perjalanan dari Bahrain itu langsung ke Cina, teman-teman. Alhasil Cina kecelek karena Cina pada hari ini mereka lah yang harus melakukan perjalanan panjang, yaitu dari Australia menuju Cina itu perjalanan panjang, ya. Luar biasa, meskipun ya memerlukan biaya untuk itu semua, tetapi untuk timnas kita agar cepat recovery, ya itulah yang harus dilakukan. Dan luar biasa Pak Erick Thohir, luar biasa, teman-teman. Otaknya siapa lagi kalau bukan Pak Erick Thohir. Nah, yang tadinya harusnya Indonesia berjalan 30 jam ya, jadi singkat ya. Jadi tinggal 6.600 km langsung sampai dari Bahrain nanti ya. Selesai tanggal 10 langsung sampai ke Qingdao. Sementara Cina ya, dia dari Australia itu kalau mau ke Qingdao ya, itu nggak bisa langsung ya. Udahlah jaraknya lebih jauh, dia harus transit dulu dari Malaysia, lebih jauh. Breaking news guys, media Cina sebut timnas Cina dirugikan gara-gara main di Stadion Qingdao. Ini memang agak lucu ya guys ya, padahal niatnya itu ingin membuat skuad timnas Indonesia itu merasa kelelahan. Karena Stadion Qingdao ini jauh dari kota Cina guys. Iya, jadi menurut media Cina, timnas Cina itu setelah menyelesaikan pertandingan melawan Australia, timnas Cina setidaknya membutuhkan waktu 18 jam guys untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao. Dan ternyata timnas Indonesia itu sampai duluan besok guys dibanding timnas Cina. Mereka meninggalkan stadion sekira pukul sudah sampai hari ini ya, sudah sampai dan menuju perjalanan pukul 23.00. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui Sydney atau Melbourne, kata 163.com. Ada niatnya ingin ngeprank timnas Indonesia, malah terprank sendiri. Bukannya malah timnas Indonesia yang kelelahan, tapi kayaknya timnas Cina sendiri yang bakal kelelahan dan jet lag ketika bermain di Qingdao besok melawan timnas Indonesia. Memang lucu guys. Jadi gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar. Dan kira-kira seberapa besar nih peluang timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di kandangnya besok? Oh iya, kalau kalian suka konten begini, jangan lupa klik tombol follow. Cuaca dingin Qingdao Cina untungkan timnas Indonesia.
Menurut Pak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI, karena sebagian besar skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain diaspora yang sudah terbiasa dengan cuaca dingin teman-teman. Beliau juga berucap seperti ini ya. Jadi kalau di tempat dingin sepertinya menguntungkan untuk pemain-pemain diaspora kita. Karena kalau mereka tanding tiap minggu itu udah terbiasa oleh cuaca dingin ya udaranya ya teman-teman. Wah, menurut kalian teman-teman, akankah cuaca dingin ini bisa membantu timnas Indonesia untuk meraih 3 poin pertama di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Breaking news guys, pelatih timnas Cina memberikan satu pernyataan jelang laga melawan timnas Indonesia. Pertandingan berikutnya melawan timnas Indonesia adalah awal pertarungan yang sesungguhnya. Kami harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil positif. Apakah Branko Ivankovic menjadi korban Coach Sintayong berikutnya yang akan dipecat? Ya, karena seperti yang kita tahu guys, timnas Cina itu bak di ujung tanduk. Tercatat dari 3 laga yang udah dimainkan oleh timnas Cina itu mengalami 3 kali kekalahan guys. Dan saat ini timnas Cina berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Optimis dan tekad yang tinggi pun ditunjukkan oleh Wang Shanwan. Pemain timnas Cina ini mengatakan ketika kita kembali ke Qingdao untuk lawan Indonesia, kita akan bertarung sampai mati. Artinya laga melawan timnas Indonesia adalah laga penentu buat timnas Cina untuk melihat peluang lolos ke babak selanjutnya. Dan laga ini akan berlangsung hari Selasa besok guys, tanggal 15 Oktober. Kick off-nya jam 7 malam. Nah, buat kalian yang pengen nonton anti ribet semua pertandingan sepak bola internasional ataupun nasional, kalian bisa langsung klik link yang ada di bio aku ini guys. Karena di sini kalian bisa nonton sepuasnya secara gratis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik guys. Oke, jadi gimana nih menurut kalian guys? Apakah Branko Ivankovic, pelatih timnas Cina ini bakal menjadi korban selanjutnya dari Coach Sintayong? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Guys, ini dia statement dari salah satu pemain Cina guys. Nah, katanya pada saat mereka kembali ke Qingdao untuk menghadapi timnas Indonesia, mereka akan bertarung sampai mati guys. Nah, jadi jangan keras-keras lah ya kok ya. Nah, jadi mati beneran ntar. Bertarung sampai mati ya, ngeri kali loh. Kalau bertarung sampai mati nanti gimana melihat timnas Indonesia masuk Piala Dunia gitu loh kan. Optimis itu boleh guys, ini bukan sombong, kita optimis guys. Jadi ya kita lihat guys, 2 hari lagi timnas Indonesia akan hadapi tuan rumah Cina di lanjutan pertandingan keempat atau match day keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Dan kita harapkan, dan ini kita optimis, kita wajib bawa pulang 3 poin dari Cina guys. Salam Garuda. Kayaknya strategi Cina itu gagal total teman-teman. Stadion Qingdao yang dipersiapkan untuk timnas kita dilahap habis. Karena kenapa? Meskipun cuaca dingin, ya ada beberapa video yang beredar di media sosial sampai hujan salju ya. Itu menjadi hal yang biasa bagi pemain-pemain abroad kita yang main di Eropa, karena sebagian besar pemain kita main di Eropa. Jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kemudian soal penerbangan teman-teman, ini juga fatal teman-teman, fatal. Ketika timnas Cina menganggap bahwa mereka timnas Indonesia akan melakukan perjalanan yang berbelit-belit ya, dari transit sini, pindah situ, yang menurut perkiraan mereka akan memakan waktu puluhan jam, itu disikat dalam beberapa jam karena menggunakan pesawat charter. Ya, itulah yang tidak diperkirakan oleh ofisial dari timnas Cina. Terbukti timnas Cina sendiri yang nantinya yang bakal kelelahan. Karena kenapa? Dia dari Australia itu memakan perjalanan yang panjang. Udah begitu banyak transit juga kan untuk menuju ke kandang mereka. Udah gitu beberapa pemain Cina kemarin juga mengupload sebuah status di media sosial mereka. Mereka naik pesawat komersil dan juga terganggu berisik dengan tangisan anak kecil gitu. Kan lucu. Katanya timnas Cina kaya. Katanya Cina kaya, tapi ternyata menggunakan pesawat komersil. Beda dong dengan King Indo yang menggunakan pesawat charter. Meskipun biayanya luar biasa teman-teman. Menurut informasi yang saya dapatkan itu sampai 9 miliar lebih untuk menggunakan pesawat charter. Tetapi itu nggak masalah. Ya, demi untuk agar
pemain timnas kita nggak kelelahan dan cepet recovery-nya cepet begitu. Jadi hari ini teman-teman saya ketawa sendiri ya. Strategi dari timnas Cina itu gagal total. Terbukti hari ini timnas kita itu sudah sampai di Cina ya, sudah adaptasi dengan cuaca, recovery, ada jeda juga. Jadi waktunya semakin panjang untuk menuju pertandingan di hari Selasa. Ya kita doakan teman-teman sama-sama agar timnas kita untuk pertama kalinya mendapatkan poin 3 setelah kemarin kita gagal mendapatkan poin 3 karena digagalin oleh si botak biadab. Kita gagal karena dia botak biadab. Jadi timnas Cina selamat bersenang-senang dan selamat mengalami jet lag. Wassalamualaikum.